Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Nah, dalam perjalanan hidup kita anak manusia, seringkali kita juga harus melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Kita juga harus melawan Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kekuatan kita untuk bisa melawan musuh kita itu tadi? Mungkin secara finansial kita melihat bahwa ada Goliat di depan kita. Mungkin secara kesehatan kita, mungkin dalam kesehatan kita melihat juga ada hal yang tidak mungkin kita lewati. Atau mungkin juga dalam hubungan ya, yang kita lihat, wah ini gak mungkin bisa dipulihkan. Ada hal-hal yang membuat kita itu harus berjalan dalam lembah kekelaman kehidupan kita. Dan setiap dari kita itu pasti pernah berjalan dalam lembah kekelaman itu. Seberapa dalam lembah kekelaman itu, seberapa gelapnya lembah kekelaman itu, seberapa terjalnya, seberapa licinnya, seberapa banyak durinya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, aku akan menyertai engkau. Bahkan sampai putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Tidak ada orang lain yang bisa menjanjikan kita seperti itu. Orang tua kandung kita pun gak bisa menolong kita seperti begitu. Tidak ada sahabat yang bisa menolong kita seperti itu. Kita lihat Ayub. Ketika Ayub dilanda dengan malapetaka, datangnya malapetaka yang mana anak-anaknya satu malam itu mati semua, hartanya habis dalam sekejap mata hari itu juga. Bahkan penyakit mulai menyerang dia dengan ganasnya. Itu berita tersebar kemana-mana karena Ayub itu orang kaya di situ. Dan berita itu menyebar ke dusun-dusun, desa-desa yang lain, kampung-kampung yang lain. Dia punya teman, punya sahabat dari kampung-kampung yang lain. Pada datang nengok dia. Ada 3 orang yang datang nengok dia. Bahkan berhari-hari mereka juga duduk di samping dia. Tapi apakah mereka bisa membantu dia mengurangi rasa sakit dan gatal di dalam tubuhnya? Walaupun mereka dengan setia datang berhari-hari menungguin Ayub, apakah mereka bisa menyembuhkan Ayub? Tidak kan? Bahkan istrinya bilang, kenapa sih kamu masih memuji Tuhanmu itu? Kutuklah dia dan matilah kamu. Dia bilang, kamu kayak perempuan gila aja. Masa kita cuma mau yang menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang tidak baik? Tuhan itu bolak-balik, saya bilang Tuhan itu Bapa yang baik. Akhirnya kan dia memulihkan Ayub, bahkan mengembalikan anak-anaknya itu kembali lagi. Apa sih yang mustahil bagi dia?
Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semua dia dapat lakukan. Cuma kembali lagi respon hati kita bagaimana dalam setiap pergumulan kita itu. Jujur, kalau sudah sakit, sudah hubungan gak bagus dalam keluarga, secara finansial juga hancur-hancuran, banyak utang, banyak tekanan, banyak tagihan, dan di rumah sudah gak ada apa-apa, itu pasti menjadi satu tekanan yang luar biasa. Aku pernah mengalami yang sampai di titik itu. Aku pernah. Bahkan untuk membeli beras 1 kilo aja aku nggak sanggup. Apakah aku pernah teriak pada saudara-saudara? Apakah aku teriak pada teman-teman? Tidak. Tuhan yang tahu air mataku. Kalau aku renungkan betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu penolong yang luar biasa. Dia sahabat yang setia. Dalam lembah kelam sekelam apapun, seterjal apapun, selicin apapun, bahkan yang mungkin penuh duri, yang kalau kita lewati tertusuk terus dan melukai kita. Tapi saya mau bilang, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mungkin dia mengecewakan. Karena dia Bapa yang baik. Dia pasti memberi pertolongan, dan pertolongannya itu kita tidak pernah tahu dari mana datang. Ada saja pertolongan yang dia berikan. Pengharapan bagi orang yang percaya itu, pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah berhitung. Dia selalu ada untuk menolong kita. Kita koreksi hidup kita. Apakah kita saat ini ada dalam lembah kekelaman? Pertolongan itu hanya ada di dalam Yesus. Andalkan Dia terus. Selama beberapa tahun terakhir ini ada seorang ibu yang sering sekali konseling dengan saya. Dari sejak YouTube saya mulai saya upload di YouTube ya, video saya upload di YouTube. Dia sudah kontak saya dan hampir setiap hari dia menceritakan dan dia minta doa karena dia mendapatkan serangan. Jadi dia memang hancur-hancuran. Puji Tuhan dia masih sehat, itu aja. Hubungan dengan saudara, dengan suami, dengan saudara, dengan orang tua, semuanya hancur. Kenapa bisa hubungannya dengan orang tuanya hancur? Kenapa bisa hubungan dengan suaminya hancur? Suaminya menggunakan kuasa kegelapan dan suaminya meninggalkan dia. Suaminya sudah dengan perempuan lain, bahkan sudah ada anak 2 orang. Orang tuanya juga punya kuasa kegelapan, dan orang tuanya ini rentenir. Orang tuanya ini juga selingkuh terus sampai tua, dan sekarang sudah sakit-sakitan pun masih rentenir, itu masih jalan terus. Dia memang di kota yang berbeda.
menekan dia luar biasa. Bahkan lebih-lebih jahat suaminya lagi. Suaminya memprovokasi gembala-gembala yang di sekitar rumahnya istrinya, memprovokasi semua tetangganya, sehingga semua orang tuh melihat dia dengan negatif. Ini gila, bener gila. Kasihan bener. Saya kadang sampai nangis. Kalau dengar dia nangis, saya sampai nangis juga. Duh, benar-benar harus hidup sendiri. Dia punya anak 2 orang. Anak yang laki dari kecil, dari sejak lahir ikut neneknya. Nenek yang jahat ini. Sehingga anak ini sudah dewasa pun hidupnya nggak bener. Narkoba iya, mabuk-mabukan iya, main perempuan iya, dan dia membenci ibunya. Anak yang perempuan kerja jauh, dan anak ini juga sering sekali terlibat pertengkaran dengan ibunya. Dia marah-marah ke ibunya. Biasanya dalam satu hal seperti begitu, biasanya orang cenderung, kenapa orang di sekitarnya semua baik? Semua orang kenapa membenci dia? Berarti sumber masalah ada di dia. Kalau semua orang di sekitar dia melihat dia dengan pandangan yang negatif, berarti dia yang negatif. Penilaian kita manusia demikian kan. Tapi tidak dengan Tuhan. Saya selalu kuatkan dia. Bu, andalkan Tuhan. Coba kamu naikkan pujian penyembahan, kamu berdoa. Nah, disitulah dia naikkan pujian penyembahan, berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan buat dia. Pemeliharaan Tuhan juga sempurna, walaupun dia mau bekerja di tetangga sekadar cuci piring atau cuci pakaian begitu. Tidak ada yang mau terima. Kadang dia harus berjalan jauh untuk mencari pekerjaan supaya bisa makan. Saya bilang, air matamu ditampung Tuhan dalam kirbatnya, percayalah, dan terus andalkan Tuhan. Kadang-kadang dia di ambang asa, dia bilang, aku pengen mati aja Bu Linda, aku pengen mati aja, aku udah gak kuat. Saya bilang, kadang-kadang saya sampai teriak membentak dia, kenapa kamu harus memilih jalan yang kamu tahu bahwa jalan itu menuju kebinasaan? Kenapa kamu tidak andalkan Tuhan? Ya, di situ saya menginjili dia kembali. Saya kuatkan dia dengan firman, ajak dia berdoa, ajak dia nyanyi dan berdoa. Kalau dia masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Penolong yang setia itu hanya Tuhan. Dia sahabat, dia penolong. Hanya dia yang bisa menolong kita. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita seperti Tuhan. Tuhan menolong itu tanpa pamrih. Tidak ada embel-embelnya. Dia dekat dengan kita untuk memproteksi kita, bukan untuk mencelakakan. Ada orang lain yang dekat dengan kita tapi mencelakakan kita. Ada orang yang dekat dengan kita cuma hanya mau memanfaatin kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia penolong. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin menurut kita, pikiran kita manusia, ini kayaknya gak mungkin. Ini sulit sekali. Tapi apakah ada
sesuatu hal yang mustahil bagi dia. Kadang-kadang ketika kita sudah melepaskan segala pergumulan di hadapan dia, lepaskan dengan sungguh-sungguh, di situ baru dia ambil alih kehidupan kita. Dia nyatakan kuasanya. Ketika kita sudah angkat tangan menyerah, di dalam kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Itu benar. Mungkin saat ini kamu yang sedang dalam pergumulan berat, andalkan dia, percaya bahwa dia Bapa yang baik, dia yang akan menolong. Oke? Terima kasih sudah mendengar, dan aku berharap, aku berdoa untuk kamu, andalkan Tuhan, karena dialah penolong yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.